Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini ialah yang menjadi permasalahan ketika ada seorang imam ataupun katakanlah entah ia sholat sendiri ataupun menjadi seorang imam, ketika dia mengucapkan salam itu salah. Apa bentuk kesalahannya? Nah, jadi salam itu harus betul-betul kalimatnya benar. Assalamu alaikum. Jadi dia harus pakai tasdid, harus dimakrifahkan. Nah, assalamu alaikum. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak terkadang kita dapati imam-imam yang mengucapkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ia mengucapkan salamualaikum. Nah, secara tata bahasa Arab pun kalau kita lihat, ucapan salamualaikum itu kurang tepat. Nah, kalau salamnya itu mau dinakirohkan, maka yang tepat itu salamun alaikum. Bukan salamualaikum. Tetapi itu pun tidak boleh di dalam kajian kitab fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan 1445 Hijrah. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang masalah fikih salat. Nah, ini saya lakukan dalam rangka kegelisahan saya di dalam pelaksanaan salat kita sehari-hari. Dan ini dalam rangka bagaimana kemudian kita mencoba untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling nasihati sesama kaum muslimin dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kegelisahan saya di dalam pelaksanaan salat di beberapa tempat. Nah, salah satunya itu terkait dengan rukun salat, yaitu salam. Nah, salam itu dalam pelaksanaan sholat merupakan salah satu rukun ya teman-teman. Dia termasuk ke dalam kategori rukun qauli. Jadi dalam sholat itu ada 3 bentuk rukun. Yang pertama itu rukun qalbi terkait dengan niat. Yang kemudian ada rukun fi'li terkait dengan rukun-rukun berkenaan dengan gerakan. Yang ketiga berkenaan dengan rukun qauli. Rukun yang terkait dengan ucapan yang harus dilapaskan di dalam sholat. Nah, salah satunya ialah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika kita mengucapkan salam di dalam sholat, maka karena dia rukun, ada hal-hal yang harus perlu untuk diperhatikan. Karena rukun itu merupakan salah satu yang wajib di dalam sholat tersebut. Jadi apabila pengucapannya salah, maka bisa berakibat kepada batalnya atau tidak sahnya rukun tersebut dan menyebabkan tidak sah pula pelaksanaan sholat itu. Apalagi kalau kita menjadi imam dan berjamaah. Jadi apabila salam kita sebagai imam salah, maka otomatis akan membuat sholat jamaah kita di belakang juga akan menjadi batal. Maka perlu diperhatikan bahwa ini merupakan salah satu hal sepele yang terkadang saya perhatikan di tengah-tengah masyarakat, dan ini merupakan satu bentuk kegelisahan saya. Jadi teman-teman, salam di dalam sholat itu ada banyak bentuknya. Nah, ada yang berpendapat dengan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun itu pendapat yang tidak banyak dipakai teman-teman. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh pakai wabarakatuh. Tetapi pada umumnya salam sholat itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ketika kita berbicara tentang salam sholat, maka yang kita bicarakan adalah kalimat Assalamualaikumnya, bukan masalah gerakannya teman-teman. Kalau masalah gerakan menoleh ke kanan maupun ke kiri, itu merupakan sunnah di dalam salam tersebut. Tetapi yang menjadi rukunnya ialah kepada ucapan salamnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi di dalam kajian kitab-kitab fikih, terutama di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dikatakan bahwa rukun salam itu ialah hanya terbatas kepada ucapan Assalamualaikum saja. Jadi warahmatullahnya itu merupakan sunnat. Dan yang wajib itu hanya satu kali, yakni ucapan salam ke kanan. Assalamualaikum. Nah, adapun yang salam untuk yang ke kiri, maka itu adalah sunnah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini ialah yang menjadi permasalahan ketika ada seorang imam ataupun katakanlah entah ia sholat sendiri ataupun menjadi seorang imam, ketika dia mengucapkan salam itu salah. Apa bentuk kesalahannya? Nah, jadi salam itu harus betul-betul kalimatnya benar. Assalamualaikum.
Jadi dia harus pakai tasdid, harus dimakrifahkan. Nah, assalamu alaikum. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak terkadang kita dapati imam-imam yang mengucapkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ia mengucapkan assalamualaikum. Nah, secara tata bahasa Arab pun kalau kita lihat ucapan assalamualaikum itu kurang tepat. Nah, kalau salamnya itu mau dinakirohkan, maka yang tepat itu salamun alaikum, bukan salamu alaikum. Tetapi itu pun tidak boleh di dalam kajian kitab fikih. Jadi salam itu harus pakai ma'rifah, harus pakai alif lam dan tasydidnya, harus pakai assalamu alaikum. Nggak boleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang terkadang kita dapati itu banyak imam-imam yang terkesan sepele di dalam mengucapkan salam ketika sholat, apalagi itu berjamaah, teman-teman. Jadi sering kita dapati seperti itu, dan kita pun ingin menegurnya gitu segan, karena mungkin dia ustadz ataupun pembesar masyarakat di satu daerah tersebut dijadikan imam, lalu kita di belakang menjadi makmumnya, lantas kita mendapati ucapan salam ketika sholatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, apalagi saat ini memasuki bulan suci Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih yang kita anggap sering harus cepat-cepat karena mengejar waktu dan banyak yang jumlah bilangan rakaat, maka terkadang ya seperti itu, banyak yang sepele dalam mengucapkan salam ketika sholat itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ucapan assalamualaikum warahmatullah itu yang kemudian membuat salamnya itu bisa menjadi tidak sah, teman-teman. Jadi dia harus memakai alif lam mim dan tasydid, harus ucapan sempurna assalamu alaikum. Warahmatullahnya itu sunnah. Namun assalamualaikum yang pertama itu memang harus betul-betul ditekankan asnya. Assalamualaikum. Tidak boleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana status sholatnya, teman-teman? Jadi kalau ada imam yang mengucapkan salam seperti itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka bisa dipastikan di dalam penjelasan para ulama dan tuan-tuan guru kami dan merujuk kepada beberapa pembahasan dari kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i, bisa dikatakan bahwa salamnya itu tidak sah. Dan kalau salamnya itu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Dan kalau posisi dia menjadi imam, maka sholat makmumnya pun juga tidak sah. Maka ini sangat menjadi resiko yang sangat besar, teman-teman. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu luar biasa terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan sholat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu seperti itu keadaannya, ada imam yang seperti itu, lalu kita ingin mencoba mengingatkan, tapi kita kemudian segan ataupun tidak kuat mental kita untuk mengingatkan imam tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan bila mendapati imam tersebut? Nah, yang pertama, bila kita berkunjung ke suatu masjid yang masjid itu kita tidak tahu bagaimana kondisi imamnya, kita mungkin berhusnudzon, berbaik sangka, ini imamnya pasti bagus seperti itu. Entah kita itu singgah di waktu siang ataupun maghrib di suatu tempat, di suatu masjid, lalu kita ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba begitu kita mendengar salamnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan kita tahu bahwa salam imam itu tidak sah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi daripada penjelasan para ulama dan tuntun guru kami di sini, dikatakan bahwa apabila kita mendapati hal demikian, kita tahu bahwa salam imam itu sudah tidak sah, maka kita harus memfaroqah segera. Jadi tadi kan imam kan sudah salam nih, assalamualaikum warahmatullah. Seketika kita sadar, wah salamnya kok seperti itu. Nah, itu tidak sah gitu. Jadi seketika itu juga kita memisahkan diri dari jamaah. Niatkan dalam hati untuk mufaroqah. Jadi begitu kita mendengar salam assalamualaikum warahmatullah, kita anggap itu tidak sah, maka niatkan dalam hati, aku memisahkan diri dari jamaah. Nah, begitu cara menyelamatkan kita dari imam yang seperti itu, teman-teman. Itu kalau posisinya kita tidak tahu imamnya seperti itu. Tapi kalau dari awal misalkan kita tahu kondisi imamnya seperti itu, misalkan imam di suatu tempat masjid kita di mana kita tinggal, kita tahu imamnya seperti itu, tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengingatkannya atau tidak punya mental yang kuat lah seperti itu. Nah, sementara kita harus berjamaah, imamnya dia, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman mau tidak mau memang ini menjadi suatu problem, bahwa kalau kita ingin tetap ikut dianggap berjamaah di situ, maka ya kita sholat mengikuti mereka aja, tetapi kita meniatkan diri untuk sholat sendiri. Tetapi ingat, jangan menggantungkan gerakan ataupun perbuatan itu kepada si imam seperti itu. Jadi kita mengikuti gerakan mereka supaya dianggap tidak mendahului, tapi kita sebenarnya sholat sendiri. Jadi kita atur aja, kalau misalkan mereka baca Fatihahnya lama, kita baca Fatihah kita lama. Kalau mereka baca
surahnya lama, kita baca surahnya lama. Agar nanti kelihatan seperti kita ikut berjamaah, tetapi sebenarnya kita sholat sendiri. Kenapa? Karena untuk menghindari supaya tidak berjamaah dengan imam yang ucapan salamnya tadi salah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dulu pembahasan untuk kali ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Nah, untuk nanti referensi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat beberapa link di atas ini. Ya, nanti saya sertakan dari pembahasan para ulama-ulama yang lain bahwa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi itu memang tidak boleh di dalam sholat ataupun dapat membatalkan sholat karena terkait daripada rukun. Nah, jadi teman-teman sekian saja dulu, lebih kurang kami mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas ataupun yang perlu dipertanyakan, teman-teman boleh komen di bawah. Jadi ingat sekali lagi bahwa bila mana ada pendapat lain daripada mazhab-mazhab selain daripada mazhab Syafi'i yang kemudian itu didukung oleh argumen-argumen yang mungkin bisa membenarkan ucapan salam yang salah tadi, maka kami tetap menghormati tersebut. Tapi sepanjang apa yang kami pelajari dan apa yang kami teliti daripada pembahasan ulama-ulama, bahwa ucapan salam tersebut memang tidak benar teman-teman. Jadi harus betul-betul diluruskan di dalam pelaksanaan ibadah kita sehari-hari, agar kemudian ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia teman-teman. Sekian dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lamu bishawab.